Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mom Fahrawais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua. Apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Jadi ini adalah kegiatan di malam hari ya teman-teman. Dan kebetulan kita tuh lagi mau makan malam, tapi kebetulan nggak ada yang dimakan ya. Jadi di sini kita mau bikin bakso ala rumahan gitu. Sebenarnya kita itu dari luar ya teman-teman, tapi kalau kita jajan di luar terus bakalan boncos, makanya di sini mau masak aja walaupun sebenarnya di sini tuh sudah jam setengah 9 gitu. Nah, di sini saya lagi siap-siapin bumbu ya. Tadi kita keluar itu antarin laundry dan pulangnya kita beli bakso gitu. Dan bakso frozen gitu ya teman-teman, dan harganya juga lumayan murah. Di sini tuh harganya 28.000 itu dapat 500 gram ya, dan itu bisa untuk 2 kali bikin gitu. Nah, di sini saya sudah selesai untuk kupas-kupas perbumbuannya. Jadi saya mau langsung rebus air ya. Air yang direbusan panci itu untuk ngerebus kaldu ya, dan kalau air yang di wajan itu untuk ngerebus mie. Oke, di sini saya keluarin dulu hasil belanjaannya. Jadi yang dibeli itu ada mie, ada bakso frozen, juga perbumbuan lain ya. Dan kebetulan di rumah juga itu sudah kehabisan tomat. Dan ini ada beli rica juga atau cabai. Nah, di sini tomatnya saya mau simpan dulu ke wadahnya. Saya tidak simpan tomat ke dalam kulkas ya teman-teman, karena kalau disimpan di dalam kulkas itu menurut saya itu lebih cepat busuknya. Nah, di sini saya siapkan juga untuk cabainya ya. Saya buang tangkainya gitu. Nah, di sini saya pakai bakso yang merek ini So Eko namanya, dari Lila Food gitu ya teman-teman. Dan di sini saya tuh sering sekali bikin bakso rumahan pakai bakso ini ya. Saya sudah coba beberapa merek dan yang paling enak itu yang bakso So Eko ini dari Lila Food gitu. Oke, di sini karena saya tadi sudah siapkan bumbunya, saya juga sudah ulek-ulek bumbunya. Jadi di sini saya langsung tumis aja sebelum saya masukkan ke kuahnya. Nah, tips untuk bikin bakso rumahan itu supaya baksonya kenyal gitu ya teman-teman. Ngerebus baksonya itu nggak terlalu lama ya teman-teman, karena itu kan baksonya sudah matang dan dalam keadaan beku gitu kan. Jadi kita cukup bikin baksonya supaya mengapung aja. Jadi pas dimasukkan ke dalam air yang mendidih itu nggak usah tunggu lama. Pokoknya kalau sudah mengapung itu tinggal diangkat aja. Oke, ini sudah selesai untuk bumbunya. Jadi saya kasih seasoning ya. Dan karena tadi waktu ngulek bumbunya saya tidak record atau saya tidak rekam, jadi saya sebutin aja ya bumbunya teman-teman untuk bikin bakso. Yang paling bikin enak itu ketika bikin bakso rumahan dan rasanya bisa sama seperti bakso yang dijual-jual itu adalah dikasih yang namanya kemiri yang disangrai, juga pala ya teman-teman. Jadi pala sedikit aja pala, kemudian kemiri yang disangrai, kemudian ada merica bubuk, bawang merah dan bawang putih. Dan yang paling enak juga itu dikasih batang bawang ya teman-teman. Jadi batang bawangnya itu ditumis bareng dengan bumbunya. Oke, karena sudah selesai bikin kuah kaldunya, di sini saya mau ulek-ulek ulek-ulek cabai untuk sambalnya. Jadi kalau makan bakso itu nggak enak ya kalau menurut saya kalau tidak pedes ya teman-teman. Jadi harus pedas, manis, kecut gitu. Nah, itu baru mantep. Nah, kalau kita beli di luar itu jajan di luar satu porsi kan 15.000. Nah, sementara kita itu kalau jajan di luar itu nggak cukup untuk satu orang ya teman-teman. Jadi harus 4 porsi atau 4 orang. Nah, itu sudah 60.000 sendiri. Kalau kita bikin habis 50.000 sih emang untuk bahan-bahannya, tapi kan bisa untuk 2 kali juga. Makanya tenang ya teman-teman di rumah, nggak keburu-buru. Kalau makan di luar tuh di tempat warung bakso gitu pasti riwah ya, apalagi saya tuh punya bayi. Nah, ini kan kebetulan kalau jam segini tuh pas malam itu bayi saya tuh anteng ya teman-teman, tidak yang rewel. Mungkin rewel sedikit karena ngantuk, tapi kalau nyusu dia tuh sudah nyusu ya teman-teman.
Jadi di sini saya bisa leluasa untuk masak-masak. Kebetulan dijagain juga sama kakak-kakaknya dan juga ayahnya. Jadi di sini sudah selesai saya bikin baksonya. Saya mau siapin untuk makan kakak-kakak si bayi atau Fahra dan Uwais. Di sini saya siapin mie-nya. Jadi kalau mereka itu suka mie-nya ya teman-teman. Suka juga baksonya tapi itu nggak banyak. Di sini saya siapin dulu sebelum mereka sebelum nyiapin punya saya dan suami ya, supaya mereka punya itu dingin lebih dulu gitu. Dan di sini saya kasih juga tambahan baksonya cuma 2 butir aja karena memang yang mereka suka itu adalah mie-nya. Oke teman-teman, kalau teman-teman kalau malam itu nggak ada lauk masak apa nih? Kalau biasanya sih saya tuh bikin bakso kayak gini ya, biasanya juga goreng nasi ataupun masak berat juga ya, masak yang ribet kayak saus ikan dan sayur gitu. Nah kalau misalnya masak-masaknya seperti itu malah enak ya, besok paginya tuh nggak masak lagi. Tapi kalau bikinan kayak gini, baksoan kayak gini, pasti besok paginya tuh ya harus masak lagi. Kecuali kuahnya itu kan biasanya bisa untuk sarapan, tapi itu yang suka itu nggak semua ya, paling cuman Uwais. Dan kalau yang di rumah yang lain pasti carinya itu nasi. Nah kalau pagi tuh nggak afdol kalau belum makan nasi ya berarti belum makan ya teman-teman. Jadi kalau untuk makan bakso ini enaknya itu dimakan malam hari sebagai camilan juga. Oke di sini karena sudah selesai saya bikin baksonya, sudah selesai juga ngeracik bakso untuk kakak Fahra dan Uwais. Jadi di sini saya lanjut lagi untuk cuci-cuci piring atau cuci peralatan yang saya gunakan masak tadi ya, walaupun tidak banyak tapi karena ini di sink atau di wastafel jadi lumayan kelihatan banyak ya teman-teman karena memang tempatnya itu sempit. Oke teman-teman, apa kabar nih teman-teman? Terima kasih ya sudah mau klik dan nonton video ini. Bahkan sampai di detik ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang setimpal. Nah di sini saya sudah selesai gosok-gosoknya, jadi saya langsung bilas aja. Teman-teman dan bunda-bunda yang nonton video ini sehari nyuci piring berapa kali sih? Nah kalau saya tuh nggak tentu ya teman-teman, pasti setiap ada piring kotor di sink atau di wastafel ini harus selalu dicuci karena kalau misalnya tertumpuk itu bakalan males. Kalau untuk cuci-cuci itu saya tuh nggak terlalu males gitu ya teman-teman. Yang bikin males itu simpan cucian piring yang sudah kering itu ke wadahnya atau ke tempat piring ya, itu bikin males banget. Nggak tahu kenapa ya, saya tuh mending disuruh cuci piring daripada harus beresin cucian piring yang sudah kering ke rak piring gitu ya, kayak memakan waktu gitu dan harus menata satu persatu. Oh ya, ini terakhir yang saya cuci adalah cobek ya. Dan di sini kalau cobek itu harus digosok-gosok pakai gosokan belanga atau gosokan dandang supaya bersih. Dan nggak lupa setelah cuci piring itu kita harus bersihkan juga bagian sinknya, apalagi di bawah sinknya itu ya. Biasanya ada air yang mengendap jadinya menghitam gitu atau banyak kotoran. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau pas voice over atau pas dubbingnya ini banyak suara-suara yang mengganggu karena saya tuh dubbingnya siang hari dan kebetulan anak-anak itu lagi main. Oke di sini saya sudah kasih minyak ke anak-anak, di sini mereka lagi makan. Dan untuk adik mekanya itu lagi tidur ya teman-teman, tapi nggak lama itu dia bangun lagi. Nah jangan salah fokus sama Pak suami lagi hitung uang ya. Dan untuk bakso saya dan Pak suami itu sudah saya racik dan siap untuk disantap. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini.